Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Aminatun selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Material. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perkembangan material dengan berbagai fungsi, dilengkapi dengan karakteristik sifat termal, mekanik, listrik, dan optik dari perovskit berbasis perak AgXCl3 dengan S adalah Ca dan juga Sr. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Titis Linggasari, lalu ada Muhammad Raihan, Muhammad Ihsan Akbar, Syifarilani Soraya, dan juga ada Devi Nanda Rahma Putri. Selanjutnya dalam masuk dalam pendahuluan, di mana argentium adalah logam perak modern yang memiliki sifat unggul dibandingkan perak konvensional, termasuk ketahanan terhadap noda, kekuatan mekanik yang tinggi, dan kemampuan memoles dengan baik. Argentium juga memiliki sifat antibakteri dan anti korosi yang baik. Penambahan logam seperti tembaga ataupun logam lain dapat memberikan karakteristik tambahan pada argentium. Perovskit organik dan anorganik berbasis timbal merupakan bahan yang sedang dikembangkan untuk mengatasi krisis energi dan memiliki efisiensi konversi energi matahari menjadi energi listrik yang tinggi. Mereka digunakan dalam fotovoltaik dan memiliki kemampuan penyerapan energi yang baik. Perovskit juga memiliki berbagai aplikasi lain seperti elektrolit, katalis, dan sensor. Namun, perlu diperhatikan stabilitas kimia dan termal serta toksisitas timbal dalam penggunaan perangkat fotovoltaik. Pada pembahasan kali ini akan mengenai berdasarkan pada pembahasan kali ini akan mengenai analisis karakteristik sifat termal, mekanik, listrik dan optik dari perovskit berbasis perak AgXCl3 dengan S adalah Ca dan Sr yang telah dipelajari dengan memanfaatkan pemrograman Went2Key dalam DFT. Pemrograman Went2Key merupakan program komputer yang ditulis dalam bahasa Fortran yang melakukan perhitungan mekanika kuantum pada padatan periodik. Selanjutnya adalah model struktural, di mana pada model struktural akan dilakukan pembahasan melalui investigasi terhadap berbagai sifat perovskit berdasarkan perak AgXCl3 dengan X adalah Ca dan juga Sr, menggunakan metode flap W dalam pemrograman Went2Key. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, digunakan korelasi potensial pertukaran GGU plus U dengan nilai U sebesar 0,52. Parameter struktural diteliti dengan menggunakan persamaan keadaan Purnaghan dan energi disesuaikan terhadap volume. Adapun analisa struktur model yang diperoleh berdasarkan pemrograman Went2Key menggunakan DFT pada AgXCl3 dengan X sama dengan Ca seperti pada gambar di bawah. Baik, kemudian adalah karakteristik sifat mekanik. Sifat mekanik adalah karakteristik suatu material yang menentukan kemampuan material untuk menahan deformasi patah atau kerusakan lain akibat pengaruh mekanis. Nah, ada beberapa sifat mekanik, yakni ketangguhan. Yakni sifat ini tidak ada deformasi plastis sebelum suatu material mengalami kerusakan. Kemudian ada kekuatan. Di sini sifat ini berdasarkan kegagalan paling besar saat material mampu renggang sebelum akhirnya rusak. Kemudian ada keuletan. Sifat ini memiliki kemampuan deformasi terhadap beban tarik sebelum akhirnya patah. Kemudian ada kekakuan. Sifat ini kemampuannya renggang pada renggangan tinggi dan tidak diikuti renggangan yang besar. Kemudian ada elastisitas. Material yang mempunyai sifat elastisitas adalah material yang dapat kembali ke dimensi awal sesudah beban dilepaskan. Kemudian ada kelenturan, yakni ditandai dengan material dalam menerima beban impact yang tinggi. Kemudian ada kelunakan, yakni sifat ini mampu mengalami deformasi plastik terhadap beban tekan sebelum akhirnya patah. Next. Kemudian karakteristik sifat mekanik,
Ini dari material AgX Cl3 di mana X-nya adalah Ca dan Xr dengan struktur kristalnya adalah tetragonal. Kemudian karakteristik mekaniknya adalah di sini ada kekerasan, keuletan, kekuatan tarik, dan modulus elastisitas. Next. Kemudian ada sifat elastisitas, yakni adalah kemampuan suatu material untuk kembali ke bentuk ukuran semula setelah mengalami deformasi akibat pembebanan. Nah, sifat elastisitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada struktur kristal tetragonal, ikatan elektrostatik, kekuatan kation, dan berdasarkan karakteristik tersebut diperkirakan memiliki sifat elastisitas yang rendah. Kemudian untuk meningkatkan sifat elastisitas tersebut, maka dapat dilakukan doping maupun komposit. Selanjutnya yaitu karakteristik sifat termal. Sifat termal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konduktivitas termal. Konduktivitas termal yaitu kemampuan material untuk mentransfer panas. Material dengan konduktivitas termal tinggi, misalnya logam, terasa dingin saat disentuh. Karena panas dari tubuh Anda dengan cepat berpindah ke material. Material dengan konduktivitas termal rendah, misalnya plastik, terasa hangat saat disentuh. Yang kedua yaitu kapasitas panas. Kapasitas panas mempunyai kemampuan material untuk menyimpan panas. Material dengan kapasitas panas tinggi, misalnya air, membutuhkan waktu lebih lama untuk panas dan dingin dibandingkan material dengan kapasitas panas rendah, misalnya logam. Yang ketiga yaitu emisivitas, yaitu kemampuan material untuk memancarkan radiasi termal. Material dengan emisivitas tinggi, misalnya cat hitam, memancarkan panas lebih baik dibandingkan material dengan emisivitas rendah, misalnya logam yang dipoles. Yang keempat yaitu difusivitas termal, yaitu mempunyai kemampuan material untuk mentransfer panas secara konduksi melalui difusi. Material dengan difusivitas termal tinggi, misalnya logam, mentransfer panas lebih cepat dibandingkan material dengan difusivitas termal rendah, misalnya plastik. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik sifat optik. Sifat optik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu indeks bias. Indeks bias yaitu ukuran seberapa banyak cahaya dibelokkan saat melewati material. Material dengan indeks bias tinggi, misalnya kaca, membelokkan cahaya lebih banyak dibandingkan material dengan indeks bias rendah, misalnya udara. Yang kedua yaitu reflektivitas. Reflektivitas adalah kemampuan material untuk memantulkan cahaya. Material dengan reflektivitas tinggi, misalnya cermin, untuk memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan material dengan reflektivitas rendah, misalnya kain hitam. Yang ketiga yaitu absorptivitas, yaitu kemampuan material untuk menyerap cahaya. Material dengan absorptivitas tinggi, misalnya cat hitam, menyerap cahaya lebih banyak dibandingkan material dengan absorptivitas rendah, misalnya kaca. Yang keempat yaitu transmisivitas, yaitu kemampuan material untuk meneruskan cahaya. Material dengan transmisivitas tinggi, misalnya kaca, meneruskan cahaya lebih banyak dibandingkan material dengan transmisivitas rendah, misalnya kayu. Next. Selanjutnya adalah karakteristik sifat listrik atau electrical properties. Sifat listrik material menggambarkan interaksi material tersebut dengan arus listrik. Sifat ini menentukan seberapa mudah atau dengan resistansi berapa material tersebut menghantarkan listrik. Sifat ini ditentukan oleh pergerakan elektron di dalam material. Karakteristik sifat material dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu konduktivitas listrik, resistivitas listrik, dan pita energi. Next. Yang pertama, sifat konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik adalah ukuran seberapa mudah suatu material dapat mengantarkan listrik. Nilai konduktivitas dapat bervariasi dari tinggi sampai rendah, tergantung pada jenis material. Berdasarkan konduktivitasnya, material dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Material konduktor seperti logam memiliki elektron yang terikat lemah pada politer luarnya. Elektron bebas ini dapat mengalir dengan mudah di bawah tegangan yang diberikan, sehingga konduktor sangat baik dalam menghantarkan listrik.
Nilai konduktivitasnya tinggi, yaitu 10⁻6 sampai 10⁻10 simen per meter. Contohnya tembaga, perak, emas, dan aluminium. Lalu semikonduktor memiliki sifat yang menarik, konduktivitasnya berada di antara konduktor dan isolator. Dalam keadaan alami, semikonduktor mungkin tidak menghasilkan listrik dengan baik. Namun dengan menerapkan panas cahaya atau doping menambahkan pengmotor, konduktivitasnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Sifat ini membuat semikonduktor menjadi penting untuk berbagai perangkat elektronik. Nilai konduktivitasnya beragam, 10⁻8 sampai 10⁻3 simen per meter. Contohnya silikon, germanium, dan gallium arsenide. Dan yang terakhir yaitu isolator, seperti karet atau plastik, memiliki elektron yang terikat kuat. Ikatan yang kuat ini membuat elektron sangat sulit bergerak bebas, sehingga isolator memiliki resistansi yang sangat tinggi dan menjadikannya bahan isolasi listrik yang sangat baik. Nilai konduktivitasnya rendah, berkisar 10⁻⁻15 sampai 10⁻⁻10 simen per meter. Contohnya adalah karet, plastik, dan kaca. Next. Sifat yang kedua yaitu resistivitas listrik. Resistivitas listrik merupakan sifat dasar material yang menunjukkan seberapa kuat material tersebut menentang aliran arus listrik. Semakin tinggi resistivitas, semakin sulit bagi arus listrik untuk mengalir. Resistivitas diukur dalam satuan ohm meter. Resistivitas dan konduktivitas memiliki hubungan berbanding terbalik. Material dengan resistivitas tinggi memiliki konduktivitas rendah dan sebaliknya. Konduktor memiliki resistivitas rendah, semikonduktor memiliki resistivitas bervariasi, dan isolator memiliki resistivitas tinggi. Resistivitas umumnya meningkat dengan meningkatnya suhu. Material dengan kemurnian tinggi memiliki resistivitas yang lebih rendah. Cacat dan ketidaksempurnaan struktur dapat meningkatkan resistivitas. Contoh nilai resistivitas seperti tembaga yaitu 1,68 kali 10⁻8 ohm meter, perak 1,59 kali 10⁻8 ohm meter, air murni 1 kali 10⁻2 ohm meter, dan karet 10⁻13 sampai 10⁻16 ohm meter. Next. Sifat yang ketiga yaitu pita energi. Dalam setiap atom ada tingkat energi diskrit yang ditempati oleh elektron. Sebagaimana serangkaian jalur pada jalan raya yang mewakili tingkat energi yang diisikan untuk elektron. Elektron dapat bergerak bebas di dalam pita ini. Saat atom mendekati satu sama lain dan membentuk ikatan menjadi suatu zat padat, prinsip eksklusi Pauli menentukan bahwa tingkat energi elektron harus terpisah. Setiap keadaan atom yang berbeda terpisah menjadi serangkaian keadaan elektron yang berdekatan, yang disebut sebagai pita energi. Struktur pita energi meliputi pita konduksi, pita valensi, dan celah pita. Pita konduksi adalah pita energi kosong di atas pita valensi, tempat elektron dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Pita valensi adalah pita energi yang terisi paling atas, berisi elektron yang terlibat dalam ikatan kimia. Yang terakhir adalah celah pita atau band gap, adalah celah terlarang di antara pita valensi dan pita konduksi. Elektron tidak dapat berada di area ini. Untuk konduktor tidak terdapat celah pita karena antara pita konduksi dan pita valensi saling tumpang tindih. Sedangkan untuk semikonduktor memiliki lebar celah pita sebesar 1 elektron volt, dan untuk isolator memiliki lebar celah pita lebih dari 6 elektron volt. Next. Lalu sifat listrik dari material AgCaCl3 dan AgSrCl3 berdasarkan celah pita energinya. AgCaCl3 memiliki celah pita energi 1,44 elektron volt, sedangkan AgSrCl3 memiliki celah pita energi 1,37 elektron volt. Ini berarti bahwa AgCaCl3 memiliki celah pita energi yang sedikit lebih besar daripada AgSrCl3. Berdasarkan gambar di samping, kedua senyawa tersebut merupakan semikonduktor. Next. Lalu selanjutnya adalah kontribusi dari orbital atom. Untuk orbital AgD pada AgCaCl3, orbital AgD aktif pada energi tinggi 1,8 hingga 2,2 elektron volt pada pita valensi. Pada AgSrCl3, orbital AgD memiliki kontribusi dominan pada 2,2 elektron volt hingga 2,6 elektron volt. Lalu untuk orbital ClP memiliki kontribusi lebih besar pada pita valensi pada rentang energi 0 elektron volt hingga 2 elektron volt pada kedua senyawa. Next. Selanjutnya adalah untuk
orbital CAD dan SRD. CAD menunjukkan kontribusi pada pita valensi pada rentang energi 1 hingga 2 elektron volt di AG CACL3. Lalu SRD menunjukkan kontribusi pada pita valensi pada rentang energi 0,5 hingga 2 elektron volt di AG SRCL3. Baik CAD maupun SRD memiliki kontribusi pada pita konduksi pada rentang energi di atas 5,9 elektron volt untuk CAD dan di atas 6 elektron volt untuk SRD. Next. Selanjutnya adalah aplikasi bahan yang didoping Ag pada bidang medis, yaitu nanotub karbon, merupakan material yang menunjukkan sifat mekanik, kimia, dan fisik yang luar biasa, dan dianggap sebagai pelapis implan titanium. Multiwall karbon nanotub atau MWCNTS yang didoping dengan nanopartikel perak AgNPS pada paduan Ti13NB13ZF dapat digunakan untuk implan jangka panjang. Struktur dua lapis khusus dari pelapis, di mana aglomerat AgNPS membuat pelapis tersebut kurang berpori dan permeabel, tetapi memiliki struktur yang lebih lunak sehingga lebih aman digunakan di dalam jaring pelipung. Next. Selanjutnya, aplikasi bahan yang didoping Ag. Ada food packaging. Nah, ini ada beberapa contoh food packagingnya seperti grafen. Grafen adalah satu lapisan atom karbon yang memiliki struktur heksagonal yang unik. Ini adalah material yang sangat kuat, ringan, konduktif panas dan listrik, serta memiliki transparansi optik yang tinggi. Kemudian ada polimer konduktif. Polimer konduktif ini adalah polimer yang memiliki sifat listrik konduktif. Kemudian ada material komposit berpenguat serat. Serat ini terdiri dari matrik polimer atau logam yang diperkuat dengan serat-serat seperti karbon, fiberglass, atau Kevlar. Kemudian ada material termoelektrik, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah perbedaan suhu menjadi listrik atau efek Seebeck. Atau sebaliknya mengubah energi listrik menjadi panas, yaitu efek Peltier. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu dalam analisa kejadian penelitian ini dilakukan studi terhadap sifat struktural, elektronik, optik, dan elastis dari perovskit berbasis perak AgXCl3, di mana X adalah Ca dan Sr, menggunakan metode DFT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memiliki struktur kubik yang stabil. Celah pita tidak langsung untuk AgCal3 dan AgSrCl3 berturut-turut adalah 1,44 dan 1,37 eV. Studi mekanis menunjukkan bahwa kedua senyawa ini memiliki ikatan yang dominan dan kasus ikatan terarah. Selain itu, AgCal3 lebih keras daripada AgSrCl3. Kedua senyawa ini juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi optik dan konduktor optik yang baik. Mereka juga menunjukkan reflektivitas yang rendah dalam rentang energi, celah pita, dan transparansi. Stabilitas dinamis dari senyawa-senyawa ini cocok dengan spektrum fonon. Selain itu, studi thermal menunjukkan bahwa keduanya memiliki respon termoelektrik yang baik dan dapat digunakan sebagai sumber daya energi alternatif dalam perangkat termoelektrik. Kedua senyawa ini juga berpotensi digunakan dalam pembuatan lensa dan sifat optoelektronik. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.